warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di episode pertama Community Podcast edisi Ramadan bersama saya Ruslan. Di kesempatan kali ini saya juga ingin menyambut Ustadz Raka Dewa Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terus gimana kabar sehat? Sehat. Lancar-lancar puasanya, Ustadz? Alhamdulillah lancar terus. Aman ya? Aman sehat. Baik. Terima kasih atas waktunya dan selamat datang di Community. Baik. Ya, Community adalah marketplace di mana Ustadz bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan fitur utama kita yaitu adalah group buy. Nanti untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan ya, Ustadz ya. Siap. Baik, untuk tema hari ini adalah jadi versi terbaikmu. Gitu. Jadi kira-kira pertanyaan pertamanya nih, bagaimana menurut Ustadz menanggapi pergaulan anak muda saat ini? Lalu bagaimana sih mereka untuk menjadi versi terbaiknya mereka? Menurut Ustadz tuh gimana? Seperti ini, kalau untuk menurut saya ya, namanya saya juga masih muda ya, masih ya sekitar 22 tahun lah. Orang banyak yang mengatakan bahwasannya anak muda itu memang zaman sekarang kebanyakan anak muda itu belum menemui jati dirinya. Karena memang mungkin masih di umur-umur labil gitu kan. Betul. Dan pertanyaannya adalah bagaimana dia menemui jati diri atau seperti apa? Betul. Jadi untuk dalam Islam sendiri, bagaimana cara terbaik kita sebagai anak muda yang ingin menemukan jati dirinya, lalu menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Menurut Ustadz nih pandangannya bagaimana? Kalau untuk menurut terbaik ya, dalam agama kita Islam itu, namanya yang zaman sekarang itu ada yang namanya gozwa. Gozwa itu adalah goza berasal dari kata bahasa Arab yang berarti gozul. Gozul fikri, perang. Fikri itu adalah pemikiran. Jadi anak-anak muda zaman sekarang nih yang kita kayak umur masih belas-belasan lah, masih 20-an lah, yang dimana ketika dia masih labil dan kalau misalnya dia mengikuti zaman sekarang, memang zaman sekarang ada yang negatif, ada yang positif. Betul dong? Betul. Dari zaman dulu kan ada yang negatif, ada yang positif. Cuma Betul. Bagaimana cara si anak muda membawakan tersebut? Betul. Nah, kalau misalnya ada yang pertama faktor lingkungan, Pak Ruslan. Betul. Kalau memang dari lingkungan beliau ini nggak diajarkan masalah agama Islam misalnya, agama Islam, dia pasti terkait dengan lingkungan sekitarnya. Yang zaman sekarang ada pemabuk, ada yang judi atau segala macam lah. Tetapi kalau misalnya dia hidup di lingkungan Islam, nah itu udah beda cerita. Pasti dia mengikuti tersebut. Kenapa saya bisa bilang bahwasannya ada yang namanya gozul fikri, perang pemikiran. Karena orang-orang barat, orang-orang samping itu bukan lagi membawa senapan harusnya. Akan tetapi dia pintar, yang diperangi adalah pikiran kita. Dengan cara apa? Betul sekali. Gadget. Betul. Gadget kalau misalnya kita bisa memanfaatkan dengan baik, bagus dong. Kita bisa nyari apapun bisa di gadget. Betul. Cuma kalau misalnya dia memakan dengan pikiran gaya-gaya barat yang mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan game ini adalah haram. Oh, belum tentu. Game ini bisa haram kalau misalnya dia azan masih main game. Betul. Kita bicara agama Islam. Betul. Kalau misalnya game ini bisa halal, kalau misalnya azan dibentin di sholat itu halal. Tapi kebanyakan anak muda yang zaman sekarang belum menemui jati dirinya, anak muda yang zaman sekarang belum menemui versi terbaik. Kenapa bisa dibilang nggak versi terbaik? Karena memang kalau misalnya kita terlalu banyak main game, kita terlalu menyimpangkan bahwasannya agama yang dia miliki atau Islam miliki, pasti bakalan kacau hidupnya. Seperti itu. Berarti garis bawahnya adalah lingkungan itu berpengaruh ya? Sangat berpengaruh, sangat sekali. Baik. Sangat banget. Lingkungan, oke. Sangat menarik. Lalu untuk yang pertanyaan selanjutnya adalah menyambung dari poin Ustadz yang tadi. Iya. Lalu menurut Ustadz nih bagaimana caranya anak-anak atau anak-anak muda yang belum menemukan versi terbaiknya mereka untuk bagaimana sih caranya mereka mengatasi atau mengobatinya? Mengobatinya. Ya. Seperti ini, kalau untuk cara mengobati, misal dari zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini zaman yang memang benar-benar bodoh atau belum mengetahui apa arti Islam tersebut. Betul. Dengan cara apa dia? Pertama, yang tadi saya bilang lingkungan. Nah, kalau misalnya ada teman yang terbaik, saya selalu bilang sama murid-murid saya, kalau misalnya kalian menemukan ada orang yang mengajak kalian mengaji, misalnya syariat Islam, pegang teguh-teguh. Karena kenapa? Karena memang mungkin itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya memang si anak muda tersebut, yuk ngaji Pak Ruslan, Pak,
Pak Ruslan bilang, tar aja. Nah, itu kan Pak Ruslan. Nah, dan di kesempatan itulah Allah tidak akan tahu mengasih hidayah kapan lagi kepada Pak Ruslan. Kalau memang dia udah mengajak bahwasannya, ayo ngaji, hidayah sudah dibuka. Karena banyak anak pemuda yang zaman sekarang, gue ntar dulu aja, gue nunggu dapat hidayah dari Allah. Itu salah Pak Ruslan. Yang benar adalah hidayah kita jemput. Betul. Hidayah kita jemput, lalu kita bawa ke rumah. Misalnya kita sholat di masjid, kita bawa ke rumah. Dan di rumah kita dilindungi oleh hidayah. Dan nanti ketika kita dalam rumah hal tersebut, kita mudah buat baca Al-Quran, kita mudah buat menyambut tamu, seperti itu. Tapi kalau misalnya anak muda zaman sekarang yang bahwasannya dia ngejeng ngaji entah dulu teman-teman, lu masih sok suci. Karena anak muda zaman sekarang nih, betul, dibilang sok suci, gue takut, gue nggak mau ngaji lagi, gue malas ngaji sama lu. Orang kata yang sok suci, gue lebih mending dosa sekali yang daripada dikatakan sok suci. Betul. Karena pikiran masih benar-benar labil ya. Seperti itu. Baik. Jadi pertama adalah lingkungan, lalu teman-teman itu juga sangat mempengaruhi. Banget sih kalau teman tuh. Baik. Lalu yang terakhir adalah bagaimana sih untuk versi yang terbaiknya menurut Allah yang kira-kira bisa kita tuh dicintai oleh Allah? Gimana tuh? Ini pertanyaan yang Masya Allah luar biasa. Dicintai oleh Allah. Ya. Kita dicintai oleh manusia aja. Sangat bahagia, betul. Sangat bahagia, apalagi dengan Allah, oleh Allah ya, Sang Pencipta ya. Sang Pencipta. Bahwasannya gini, ketika Allah mencintai kita dan ketika kita mencintai Allah, walaupun kita ibarat kata kita nggak melaksanakan sholat, kita nggak melaksanakan puasa, Allah cinta sama kita? Enggak sih. Enggak. Ya. Bisa dikatakan enggak, kenapa? Dan bisa dikatakan iya, kenapa? Kalau misal memang Allah mengatakan enggak, kenapa kita masih diberi rezeki? Betul dong. Kenapa kita masih diberi nafas yang gratis? Kita melihat bahwa nafas di rumah sakit berapa tuh oksigen? Per jam. Kalau Allah udah cinta sama kita, dengan cara apa sih supaya Allah cinta kepada kita? Dengan cara ibarat kata, kalau misalnya bahasa manusia kita mikir. Kalau bahasa manusia, apa yang gue mau lu lakuin, gue cinta sama lu. Betul. Kalau kata Allah, apa yang gue suruh ya lu lakuin. Betul. Dan ada salah satu ayat yang mengatakan bahwasanya inna dhona la yughni minal haqqi syai'an. Dan kebanyakan dari kalangan kita, khususnya pemuda, itu mengetahui ilmu inna dhona la yughni minal haqqi syai'an. Bahwasanya dia mengira-ngira saja, duga-duga. Kalau duga-duga seperti ini, kita mengatakan Pak Ruslan dari rumah ke sini berapa jam? Kalau dikira-kira 2 jam, padahal 1 jam. Ya. Salah dong? Salah. Ini salah, karena itu duga-dugaan. Betul. Nah, kalau misalnya Allah seperti itu, Allah bilang, kalau misalnya kita enggak duga-duga, kita cari ilmu tersebut. Betul. Kita adanya sholat diperintahkan di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mari dirikanlah sholat. Bukan melaksanakan. Kalau melaksanakan sholat, cuma sholat saja gugur. Kalau mendirikan benar-benar tumanina, Al-Fatihahnya benar, rukunya benar, sujudnya benar. Itu dengan kata Allah. Cuma kalau kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasul. Ada di surat An-Nisa, surat 4 ayat 59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahwasanya kalau kita cinta kepada Allah, maka kita cinta kepada Rasul. Kalau kita cinta kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Wa ulil amri ini pemegang kekuasaan atau pemimpin. Misal Pak Ruslan berada di sebuah pekerjaan. Pak Ruslan punya pimpinan. Kalau misalnya Pak Ruslan cinta sama Rasul, Pak Ruslan cinta sama Allah, maka harus cinta itu pimpinan. Betul. Nggak mungkin kalau kita sama pimpinan kayak, nggak apa, saya nggak mau lah gini-gini. Pimpinan aja gede, apalagi Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah, jangan langsung ke Allah dulu. Pimpinan dulu, ke Rasul dulu, kita dengan bersalawat kepada Rasul. Maka dari itu, Allah pasti bakal cinta sama kita. Ketika sholat adalah tiang agama. Dan sebagaimana kalau misalnya kita melakukan sholat, yang dipertanyakan di alam kubur itu pertama kali sholat. Baik. Kalau memang sholatnya buruk, maka semuanya nggak akan ditanyakan. Baik. Cuma kalau sholatnya baik, semua pasti bakal dipertanyakan. Siap. Terima kasih. Sangat luar biasa, Ustaz. Saya sampai speechless. Jadi adalah untuk menjadi versi terbaik kita adalah lingkungan, teman-teman, dan kita harus cinta Rasul untuk dicintai oleh Allah. Betul sekali. Baik.
Oke, sangat luar biasa. Oke, sebagai selingan, ini untuk ngomong-ngomong soal cinta, kita dari community juga sangat cinta nih ke para customer kita. Oke, aku mau tanya dulu nih. Sebelumnya Ustadz udah tahu belum community itu apa? Belum tahu sih, apa itu? Belum tahu ya. Community adalah marketplace yang punya fitur yang sangat unik yang dinamakan group buy. Group buy itu adalah dimana ketika Ustadz mau berbelanja dengan hanya minimal mengajak satu orang teman, Ustadz itu bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah dan langsung otomatis dapat free ongkir. Menarik banget kan, Kak? Luar biasa. Ya, baik. Ustadz sudah bisa download community di App Store dan Play Store. Jadi silahkan dicek ya, Kak, di sini ya. Siap. Ya, baik. Oke, by the way, sebagai spesial acara hari ini, kita dari community juga ingin membagikan giveaway THR Lebaran Community bagi viewers yang rajin nonton dan jawab pertanyaan di setiap sesi yang diadakan. Untuk yang mau tahu pertanyaannya dan ketentuannya, pantengin juga Instagram @community.id karena ada hadiah seru nanti, yaitu uang tunai ratusan ribu rupiah dan juga eksklusif pakaian dari FTL Men bagi satu orang yang beruntung yang paling aktif. Jadi dinantikan ya.